subscribe. Tugas akhir semester 3 Strategi Pembelajaran oleh Egina Hidayanti dengan NIM 2230111049. Dosen pengampu Inggria Karisma MPD. Selamat menyaksikan. Di sini kita akan membahas 8 keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar, guru atau dosen agar kegiatan mengajar bisa berjalan profesional, efektif, dan efisien. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran dilakukan secara sistematis agar peserta didik bisa antusias sebelum pembelajaran dimulai dan berkesan setelah pembelajaran selesai. Keterampilan membuka adalah kemampuan untuk mengkondisikan peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari dan untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental dan perhatiannya terpusat pada pembelajaran yang akan dibahas. Hal yang perlu dikuasai guru yaitu harus berusaha menarik perhatian peserta didik, harus berusaha menumbuhkan motivasi peserta didik. Contohnya, mengucapkan salam, berdoa, melakukan absensi siswa, dan melakukan apersepsi dan menyajikan sebuah lagu yang sesuai dengan materi. Keterampilan menutup yaitu suatu kegiatan yang dilakukan guru pada saat akan mengakhiri pembelajaran. Dalam kegiatan menutup pembelajaran ini, guru harus melakukan peninjauan kembali terhadap materi yang sudah dipelajari dan memberikan semangat kepada peserta didik untuk dapat mengikuti pembelajaran berikutnya. Contohnya, yang pertama, merangkum materi yang telah dipelajari peserta didik. Yang kedua, guru melakukan evaluasi. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi yang sudah dipelajari. Yang ketiga, guru memberikan gambaran untuk materi selanjutnya. Yang keempat, guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya harus dilakukan dengan baik dan dengan teknik pelontaran atau penyampaian yang tepat. Keterampilan bertanya seorang guru bisa membawa dampak positif bagi peserta didik, yaitu 1. Memberikan rasa ingin tahu berlebih peserta didik terhadap suatu materi yang ditanyakan. Dampak positif yang kedua yaitu melatih peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapatnya sesuai dari pemahaman peserta didik tersebut. Dampak positif yang ketiga yaitu melatih peserta didik untuk fokus serta menciptakan komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik. Contohnya, 1. Siapa di sini yang bikin tugas? Adi, Budi, Sinta, Bu. Yang kedua, apakah ada yang ingat materi kita yang minggu lalu? Ada, Bu, yaitu tentang matahari, Bu. Iya, materi kita minggu lalu tentang matahari. Yang ketiga, siapa yang bisa menjelaskan apa itu matahari? Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan memberikan penguatan, yaitu keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Artinya, guru bisa membuat peserta didik konsisten sebelum melakukan sesuatu. Keterampilan penguatan bisa dilakukan secara verbal dan non-verbal. Yang verbal yaitu penguatan yang dilakukan secara lisan. Contohnya, memberikan pujian, dorongan, dan penghargaan bagi peserta didik. Yang kedua yaitu non-verbal, penguatan yang dilakukan melalui gerakan tubuh,
mimik, dan lainnya. Contohnya, membuat suasana kelas yang lebih menyenangkan peserta didik. Keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan seorang guru untuk menyampaikan materi atau informasi pada peserta didik yang dilakukan secara lisan. Tujuannya yaitu membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, prosedur, dan sebagainya secara objektif. Selanjutnya, membimbing siswa memahami pertanyaan, meningkatkan ketertiban siswa, memberi siswa kesempatan untuk menghayati proses penalaran, serta memperoleh balikan tentang pemahaman siswa. Contohnya, baiklah anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan apa itu matahari. Matahari adalah bintang yang merupakan pusat tata surya, memancarkan panas dan cahaya ke bumi dan planet-planet lainnya yang mengedarinya. Sebagian besar kandungannya berupa hidrogen dan helium. Selanjutnya, keterampilan mengadakan variasi, yaitu keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai metode, teknik, dan pendekatan untuk menarik perhatian dan minat peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermutu, menghindari kebosanan, dan kemonotonan peserta didik. Variasi dalam proses pembelajaran meliputi 3 aspek, yaitu 1. Variasi dalam gaya belajar, yang kedua, variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, yang ketiga, variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. Contohnya, 1. Menyajikan materi dalam bentuk permainan atau simulasi untuk melibatkan siswa secara langsung dalam konsep yang dipelajari. Yang kedua, belajar di luar ruangan. Yang ketiga, melakukan ice breaking. Selanjutnya yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok individu dalam satu interaksi tatap muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah, dan kemampuan guru dalam mengarahkan siswa untuk membuat beberapa kelompok agar siswa dapat berpikir secara kritis. Contohnya, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Nanti guru memberikan satu masalah di setiap kelompok dan guru meminta nantinya ada satu perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Selanjutnya, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Untuk pengajaran ini berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil, dan keterampilan mengajar perorangan adalah kecakapan seorang guru dalam memberikan pemahaman kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi secara individu. Pengajaran ini memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Contohnya, guru menghampiri siswa yang membutuhkan bantuan atau yang mengalami kesulitan dan memberikan solusi kepada seorang individu. Yang terakhir yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Tujuannya untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Contohnya,
Saat siswa berbicara sendiri di kelas, guru berusaha memfokuskan kembali perhatian siswa kepada guru. Dan seorang siswa yang sedang berbicara dengan teman sebangkunya di kelas, maka guru berusaha untuk memfokuskan kembali perhatian siswa kepada gurunya. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan tentang 8 keterampilan dasar mengajar guru.